Pembagian hukum nun, sukun, dan tanwin. Hukum nun, sukun, dan tanwin apabila bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, ya, memiliki 4 hukum. Kata Imam Ibnu Jazari tadi. Wa hukmu tanwinin wa nunin yulfa izharun idghamun wa qalbun ikhfa. Iya, izhar yang pertama. Iya, yang pertama adalah izhar. Izharun. Iya, izhar. Apa itu izhar? Secara bahasa artinya jelas, terang. Ya, seperti Allah mengatakan zahara. Zaharal fasadu. Telah jelas, telah nampak. Ya. Zaharal fasadu fil barri wal bahr. Telah jelas, telah nampak, ya, kerusakan di darat dan di laut. Ya, itu karena ulah tangan manusia. Itu besar bahasa artinya jelas, izhar, terang. Ya. Secara istilah, ya, izhar adalah, ya, secara istilah, izhar adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi ziyadatin fil gunnah. Iya, ikhraju, mengeluarkan, kulli harfin, setiap huruf, min makhrajihi, dari tempat keluarnya, min ghairi ziyadatin fil gunnah, tanpa tambahan dengung, iya, tanpa tambahan dengung, iya, selain daripada dengung aslinya pada huruf yang memang punya sifat gunnah. Iya, jadi ada huruf itu punya sifat gunnah. Ya, seperti nun dan mim. Nah, itu ada gunnahnya. Iya, ada gunnahnya. Namun ada apa? Ketika dia dibaca dengan jelas, gunnah itu tidak bisa hilang. Ya, itulah yang disebut dengan gunnah asli. Ya, atau disebut dengan apa? Dengung, apa, sifat gunnah. Ya, sifat gunnah, sifat yang tidak bisa hilang dari huruf tersebut. Iya, contoh seperti umpama kita membaca surah Al-Fatihah diakhiri oleh huruf nun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, rasakan. Ya. Ya. Tidak boleh mati total itu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu mati terpotong, ya. Harus tetap ada sifat tawassut, ya. Kita sudah belajar sifat huruf. Ya, ada sifat tawassut, ingat, mengalirnya sebagian suara, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pasti ada aliran sedikit, ya, ketika dia sukun, ya. Ya, itu namanya tawassut, ya. Lin Umar, mengeluarkan setiap huruf dari makhraj tempat keluarnya tanpa tambahan dengung, ya, selain dari dengung aslinya pada huruf yang dibaca dengan izhar, ya. Atau kaidah tajwidnya adalah apabila ada nun sukun atau ada tanwin bertemu dengan 6 huruf ini, ya, bertemu dengan huruf yang keluar di al-halq, tenggorokan, maka cara membacanya adalah nun sukunnya akan dibaca dengan jelas, tanwinnya juga dibaca dengan jelas. Iya. Apabila ada nun sukun atau ada tanwin bertemu dengan huruf hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, nih, ya, maka dibaca dengan jelas. Apa yang dibaca dengan jelas? Suara nun dan suara tanwin. Iya, suara nun dan suara tanwin. Hurufnya izhar, ya, itu ada 6. Hurufnya izhar ada 6, diringkas, ya, dihimpun dalam sebuah ungkapan oleh para ahli, yaitu terkumpul dalam kalimat akhi haka ilman hazahu ghaira khasirin. Nah, inilah awal-awal kata ini adalah huruf-hurufnya izhar. Huruf hamzah, huruf ha, huruf ain, huruf ha, huruf ghain, huruf kha. Ya. Kalau yang mudahnya untuk dihafal, ingat pelajaran kita pada bab pertama yaitu bab makharijul huruf. Ya, huruf ini atau huruf izhar ini adalah huruf yang makhrajnya di al-halqa, tenggorokan. Ya, cara hafalnya hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Ya, pangkal tenggorokan 2 huruf,
hamzah dengan ha, tengah tenggorokan 2 huruf, ain dengan ha, ujung tenggorokan ghain dengan kha. Mudah dihafal. Ya, karena kita telah belajar bab makharijul huruf. Coba kita lihat lagi bahwa kita telah berada di bab yang ketiga dari buku tajwid ini, namun ya masih selalu kita kembali kepada bab yang pertama. Inilah yang selalu saya katakan bahwa ilmu tajwid ini adalah ilmu yang saling berkait bab-babnya. Artinya jangan kita lompat-lompat ketika mempelajarinya. Ya, karena yang pertama berkaitan dengan yang kedua berkaitan yang ketiga, begitu yang ketiga kadang berkaitan lagi dengan yang pertama. Ya, dan seterusnya. Ya, nanti kita akan lihat ya dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya. Baik. Ada juga yang mengumpulkan huruf idhhar ini dalam kalimat lain. Seperti ini. Ya, kalau artinya tadi akhi haka ilman hazahu ghaira khasirin. Ya, wahai saudaraku, ambillah ilmu karena orang yang mendapatkan ilmu ya tidaklah rugi. Itu artinya. Ada juga yang mengumpulkan dalam syair seperti ini. Ya. In ghaba anni habibi hammani khabarahu. Ya. Ketika kekasihku tiada di sisiku, maka bertambah galaulah aku akan keadaannya. Ini lagi jatuh cinta mungkin dia ini. Dia bikin syair-syair tajwid. Ya. Pada intinya bahwa huruf-huruf yang ada di awal kata ini, ya, itulah hurufnya izhar. Huruf-huruf yang ditenggorokan. Ya, apabila ada nun sukun bertemu dengan hamzah, ghain, ain, ha dan kha, maka nun sukun dan tanwinnya nanti itu harus dibaca dengan jelas. Ya, harus dibaca dengan jelas. Ya. Di situ di halaman 59, ya. Di sini. Maka apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan keenam huruf izhar, ya, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, maka dibaca dengan jelas tanpa tambahan gunnah. Ya, baca dengan jelas tanpa tambahan gunnah. Ya, contoh ya. Sini contoh. Umpama ini ada nun sukun ketemu dengan huruf izhar. Ini salah satunya adalah hamzah. Maka baca dengan jelas huruf nunnya tanpa tambahan gunnahnya. Jadi dibaca man amana. Man Jangan tambahi lagi. Man amana. Man amana. Itu namanya jelas. Ya. Atau kata tanwin bertemu dengan hamzah. Ya, ada fathatain. Adzaban alima. Jangan tambahi dengungannya. Adzaban alima. Itu maksud daripada tanpa tambahan gunnah, tanpa tambahan dengung. Baca dengan jelas nunnya, baca dengan jelas tanwinnya. Kemudian tanpa saktah. Ya, tanpa saktah. Ya. Kesalahan yang terjadi ketika kita membaca nunnya ini dengan memberikan bacaan sakta. Apa itu sakta? Sakta berhenti sejenak tanpa mengambil napas lalu kemudian melanjutkan bacaan. Kita seperti kalau dalam surah Al-Mutaffifin kita baca kalla bal rana. Itu. Dalam surah Al-Qiyamah wa qila man raqa. Itu namanya bacaan sakta. Berhenti sejenak, tidak ambil napas, lalu sambung bacaan. Ya. Ini ketika kita membaca bacaan izhar tidak boleh kita membaca dengan memberikan sakta. Ya, contoh ya. Man amana. Kita baca man amana, man amana. Harus langsung sambung. Man amana. Itu. Adzaban alima. Jangan berhenti. Adzaban alima. Sambung. Adzaban alima. Ya, tanpa sakta. Setelah waktu antara keduanya. Kemudian tanpa qalqalah. Ini terjadi juga. Nun sukun bukan huruf qalqalah. Ya, nun sukun bukan huruf qalqalah. Ya, maka jangan kasih sifat qalqalah. Ya, qalqalah kita sudah ingat di bab sifatul huruf, hurufnya hanya ada 5. Qaf, ta, ba, jim, dal. Kutu bujadin atau baju di toko. Itu. Ingat itu ya. Berarti huruf yang dikasih sifat qalqalah hanya ada 5. Qaf, ta, ba, jim, dal. Ternyata nun
bukan termasuk di dalamnya. Maka ketika kita mendapatkan nun sukun bertemu dengan huruf yang keluarnya di tenggorokan, maka tidak boleh kita berikan nun sifat qalqalah karena dia tidak punya hak mendapatkan qalqalah. Maka jangan kita qalqalahkan nunnya. Umpama kita baca harusnya man amana, kita baca man amana, man amana. Ada sedikit pantulannya. Man, harusnya man amana. Tidak boleh ada man, ada pantulan. Itu namanya qalqalah ketika diberikan pantulan. Dan tanpa tasydid. Tidak boleh juga ini kan sukun. Nunnya sukun. Tidak boleh ditasydid. Sehingga bunyinya menjadi manna, manna. Seakan-akan ada tasydidnya nun. Manna. Harusnya man amana. Harus jelas. Namanya izhar. Dibaca dengan jelas. Tidak boleh tidak boleh ditambahi dengungannya. Harus dengung aslinya. Kemudian tidak boleh kita qalqalah, tidak boleh kita tidak boleh kita qalqalah, tidak boleh kita saktah, dan tidak boleh kita berikan seakan-akan ada tasydidnya. Jadi ada beberapa yang harus dihindari ketika membaca izhar. Nun sukunnya atau tanwinnya tidak boleh ditambahi dengungan. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh dikasih sakta, dibaca sakta, nunnya dan tanwinnya. Yang ketiga, tidak boleh diberikan qalqalah. Yang keempat, tidak boleh ditasydid. Coba. Itu kesalahan semua ketika kita berikan itu. Ini dalam bacaan izhar. Dinamakan juga dengan izhar halqi. Ketika nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf yang ada di tenggorokan ini, namanya disebut biasa izhar, tapi disebut juga dengan izhar halqi. Karena huruf-hurufnya keluar dari tenggorokan. Jadi huruf-huruf izhar itu adalah hurufnya semua keluar di tenggorokan. Pangkal tenggorokan hamzah ha, tengah tenggorokan ain ha, ujung tenggorokan huruf ghain dengan kha. Itulah sehingga disebut dengan izhar halqi. Izhar jelas, halqi di tenggorokan karena hurufnya di tenggorokan. Karena nanti ada beberapa izhar. Ada nanti namanya izhar syafawi. Jelas di bibir. Ada juga namanya izhar mutlak. Artinya dibaca izhar dengan secara mutlak. Ada nanti izhar al-qamariyah. Itu nanti di pembahasan lam. Namun dalam pembahasan nun sukun dan tanwin, izharnya namanya izhar halqi. Jadi ketika umpama ditanya, apabila ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf yang keluar di tenggorokan, disebut izhar apa? Jawabannya disebut izhar halqi. Izhar halqi. Hati-hati menyebutkan halqi. Pakai ha pedas. Jangan sampai salah hak. Karena orang Arab ini punya 3 hak. Ada hak yang di pangkal, ada hak yang di ujung, ada hak yang di tengah tenggorokan. Halqi pakai hak yang tengah, hak pedas. Halqi. Jangan baca izhar khalqi. Kalau izhar khalqi itu namanya izhar ciptaan. Izhar halqi itu izhar bukan lagi yang tenggorokan artinya itu nanti. Jadi pakai hak yang pedas. Halqi. Jadi sudah sangat penting kita melafalkan setiap huruf itu sesuai dengan makhrajnya. Karena sedikit saja berpindah makhraj, maka makna pun juga akan bisa berubah. Maka inilah pentingnya kita mempelajari itu bab makharijul huruf. Sekarang kita sudah masuk pada hukumnya. Artinya ketika huruf ini bertemu antara satu dengan yang lainnya. Sekarang nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah. Hukumnya ada 4. Yang kita pelajari sekarang adalah ketika nun sukun dan tanwin bertemu huruf yang keluar di tenggorokan. Maka disebut dengan izhar halqi. Dibaca dengan jelas nunnya dan tanwinnya. Tidak boleh tadi
dilebihkan dengungannya, ya artinya didengungkan lama, tidak boleh disaktah, ditahan sejenak suara kita, tidak boleh diqalqalah, dipantul suara kita, tidak boleh juga dibaca seperti ada tasydidnya di nunnya. Iya. Kapan kita lakukan seperti itu, maka itu bagian dari kesalahan membaca izhar. Iya, bacaan izhar tidak boleh seperti itu. Nun sukun pada mushaf ditandai dengan meletakkan kepala kha. Iya, jadi kalau kita perhatikan itu mushaf Madinah, iya, mushafnya orang Arab ya. Ada tanda begini. Ini namanya sukun. Sukun ini berasal dari kepala kha. Kha, tahu huruf kha yang makhrajnya ujung tenggorokan. Berasal dari kata khafif. Iya, kha, fa, ya, fa. Khafif bacanya. Lalu kemudian dibuang semua itu, fa-nya, ya-nya, dan fa-nya lagi. Tinggal kepalanya, kha. Iya. Lalu dibuang titiknya, maka inilah jadinya. Itu sukun. Berasal dari situ. Iya. Dan pada tanwin, dengan dhammah terbalik. Modelnya begini. Itu bacaan izhar. Kalau nanti kita perhatikan itu mushaf. Iya. Kalau mushaf Madinah yang kita gunakan, dan itu adalah bacaan izhar, maka dhammatanya begini. Kalau bacaan izhar, model 6 seperti dhamma terbalik ya. Iya. Kalau nun sukunnya pasti ada tanda begininya, tanda sukunnya. Iya, jadi ini tanda nun sukun. Ada sukunnya di atas nun. Kalau kafathatain dan kasaratainnya begini modelnya, sejajar. Ya, sejajar antara atas dengan bawah. Karena nanti kita akan temukan ada tanda baca yang tidak sejajar. Kalau tidak sejajar, itu sudah bisa dipastikan bukan bacaan izhar. Nanti kita akan lihat. Contoh-contoh yang ada umpama. Man amana. Nunnya ada sukunnya. Iya. Jadi umpama kita belum belajar izhar, kaidah belum belajar apa itu izhar, ya boleh kita lihat tandanya saja. Kalau ada tanda begini di atasnya, dan yang kita gunakan adalah mushaf Madinah, maka jangan sekali-kali mendengungkan di sini. Tapi harus dibaca dengan jelas. Man amana. Begitu pula tanwin. Adzaban. Perhatikan fathatainya sejajar antara baris atas dengan baris bawah. Maka itu tanda yang harus dibaca dengan jelas. Adzaban alima. Tidak boleh didengung. Adzaban alima. Harus baca jelas. Iya. Kita lihat contoh kedua, nun sukun ketemu ha. Min had. Min had. Lihat lagi tandanya ada sukun di atas. Maka baca dengan jelas nunnya. Sana fariqan hada. Fariqan hada. Jangan tambah dengungnya fariqan. Itu salah. Harus fariqan hada. Contoh yang ketiga, huruf izhar adalah huruf ain. Contohnya ini. Man amila shaliha. Man. Lihat ada tandanya di atas, ada sukunnya. Pertanda harus dibaca dengan jelas. Kemudian di sana ada contoh. Wa khairun uqba. Lihat ada dhammatainya. Itu tandanya model seperti itu. Model dhammah terbalik ke atas. Ya. Atau seperti model 6-9. Ya. Itu tanda kalau itu adalah bacaan izhar. Kalau mushaf Madinah ya. Adapun kalau mushaf Indonesia biasanya begini semua tandanya. Iya, begitu semua tandanya. Iya. Contoh yang lain, wa tanhituna, nun sukun ketemu ha. Iya. Wa tanhituna, baca dengan jelas nunnya. Yang tanwin alimun hakim, baca dengan jelas tanwinnya. Huruf ghain fasayun ghidun. Fasayun ghidun. Tidak boleh lama-lama di sini ya. Fasayun, tidak boleh. Kemudian yang tanwin lahum ajrun ghairu mamnun. Ajrun ghairu mamnun. Ya. Jangan didengungkan, ya, jangan juga disakta, jangan diqalqalah dan jangan ditasydid. Ya. Kemudian huruf yang terakhir dari huruf yang keluar di tenggorokan adalah huruf kha. Ya, min khairin. Min khairin. Ya. Yang tanwin yauma idzin
khashi'ah. Yauma idzin khashi'ah. Ya, itulah contoh-contoh yang perlu kita praktekkan ketika kita membaca Al-Quran, bahwa apabila ada nun sukun, ada tanwin, bertemu dengan 6 huruf tadi, hamzah, huruf hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, maka nun sukun dan tanwinnya dibaca dengan jelas, tanpa sakta, tanpa qalqalah, tanpa tasydid, ya, tanpa apa lagi satu? Ya, tanpa tambahan dengung. Nah, itu namanya izhar. Izhar dibaca dengan jelas. Oke. Alhamdulillah.